Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 5 masih melanjutkan di materi 4, yaitu arti bertobat. Yuk mari kita mau belajar. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang arti hidup lama dan arti hidup baru, ya kan? Nah, untuk pembelajaran kali ini Budian akan melanjutkan materinya, ya. Yuk kita mau belajar. Bertobat berasal dari bahasa Yunani yaitu metanoia, artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Bertobat dalam bahasa Ibrani diwakili oleh dua kata yaitu shub, yakni kembali, dan nikam, yakni merasakan kesedihan. Jadi maksud pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Tuhan. Jadi bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Pertobatan diperlukan komitmen tekad untuk mengubah hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menjadi hidup baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan harus disertai dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Artinya, manusia yang bertobat mengalami perubahan pikiran dan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan merasa menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi baik. Pertobatan meliputi 3 hal. Yang pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Yang kedua, menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Para nabi diutus Tuhan untuk mengajar dan memberitahu agar manusia bertobat. Tuhan Yesus mengajar dan mengadakan mukjizat agar manusia percaya dan bertobat. Tuhan Yesus mengajar tentang pertobatan melalui perumpamaan anak yang hilang. Diceritakan ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Si bungsu meminta harta warisan yang menjadi haknya kepada bapaknya. Si bungsu pergi ke kota tidak untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk berfoya-foya sampai habis hartanya. Setelah si bungsu hidup miskin di kota dan tidak bisa membeli makanan, akhirnya dia bekerja sebagai penjaga babi, suatu pekerjaan yang dianggap hina dan paling rendah di Yahudi. Karena lapar, ia sampai makan makanan untuk babi yang dijaganya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar kepada banyak orang, ya. Tetapi ketika mengajar, Tuhan Yesus menggunakan atau melalui perumpamaan, ya. Nah, saat ini karena Tuhan Yesus itu mengajar tentang pertobatan, maka Tuhan Yesus mengajar melalui perumpamaan anak yang hilang. Jadi ada 2 orang anak, ya, namanya sulung dan bungsu. Jadi seorang bapak memiliki 2 orang anak. Nah, si bungsu ini nakal karena meminta harta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya belum meninggal, ya, belum mati, ya. Dia minta harta warisan dan kemudian pergi ke kota. Bukan untuk apa? Mencari pekerjaan, tetapi si bungsu ini malah berfoya-foya menghabiskan uangnya, ya kan? Nah, setelah habis uangnya, maka otomatis kan dia menjual apa yang dia punya, ya, mungkin dari tasnya, mungkin topi, mungkin baju. Nah, setelah habis semua, hanya ada yang di badan, bajunya dilepas dijual, sepatunya dilepas dijual, ya kan, celana panjangnya dilepas dijual. Sekarang
tinggal kaos dalam sama celana dalam dan boxer, mungkinkah dijual? Kan nggak mungkin. Nah kemudian si bungsu mencari pekerjaan. Oleh karena tidak memiliki gelar, ya mungkin tidak berpendidikan tinggi, sehingga ya kan anak ya, sehingga si bungsu ini melamar sebagai penjaga babi. Nah di situ dia dikasih makan hanya 1 kali dalam sehari. Nah ketika lapar, ya ketika dia lapar, si bungsu ini lapar, maka untuk menunggu jatah makannya belum tiba, maka si bungsu ini dengan terpaksa oleh karena lapar di dalam perutnya, dia memakan makanan yang untuk babi. Coba bayangkan anak-anak, betapa sangat menderita hidup si bungsu ini, tapi nggak ada pilihan. Nah, ketika itulah ia ingat akan kehidupannya di rumah bapaknya yang serba terpenuhi. Si bungsu sadar akan dosanya. Ia sudah berdosa kepada Tuhan dan bapaknya. Ia pun meminta izin untuk pulang kembali kepada bapaknya. Si bungsu akan meminta ampun atas dosa-dosanya kepada bapaknya. Nah, ketika si bungsu ini hidup menderita sebagai penjaga babi dan harus terpaksa makan makanan babi, maka dia teringat akan bapaknya. Di sana, di rumah bapakku banyak makanan yang enak-enak. Aku tinggal perintah saja, semua pembantuku menyediakan aku. Si bungsu menyesal akan perbuatannya. Dia menyesal, dia katakan, aku berdosa terhadap Bapa dan juga terhadap surga. Maksudnya surga adalah kepada Tuhan Allah. Dia berdosa karena apa? Dia melakukan tindakan yang jahat, yakni meminta harta warisan bukan untuk mendukung mencari pekerjaan, tetapi dia habiskan dengan berfoya-foya di kota. Kemudian si bungsu ambil tindakan, yaitu apa? Dia pulang ke rumah bapaknya. Oleh karena nggak ada uang, maka dilakukannya dengan berjalan kaki. Coba bayangkan berapa lama dia sampai di rumah bapaknya. Dia lakukan dengan terseok-seok, mungkin karena menahan lapar. Sedangkan bapaknya yang di rumah senantiasa menunggu si bungsu pulang dengan cara bapaknya itu menunggu di depan rumah. Dia begini, mana tahu anakku bungsu pulang. Bapak selalu merindukan kembalinya si bungsu anaknya. Nah, bapak yang sudah menunggu sekian lama menyambut kembalinya anak bungsu dengan sukacita dan mengadakan pesta. Nah, ketika suatu hari si bungsu pulang dengan berseok-seok jalannya, bapaknya melihat, oh bungsu anakku. Bapaknya berlari. Karena apa? Sangat rindu dalam hatinya. Bapaknya berlari mendapatkan si bungsu, dipeluknya si bungsu anaknya. Anak-anak tahu, si bungsu ini nggak mandi udah berapa lama, ya, baunya kayak apa, ya. Tetapi bapaknya nggak menghiraukan itu semua. Bapaknya sangat senang, sangat bersuka cita. Karena apa? Si bungsu pulang, mengobati kerinduan hati bapaknya. Peluknya anak itu, dibawa pulang, kemudian disuruh mandi, ya, diberi makan, supaya makan, kemudian dikenakan pakaian yang bagus dan juga dikenakan cincin. Dan bapaknya membuat pesta untuk si bungsu. Bapak menyuruh hambanya untuk memakaikan jubah yang paling baik dan mengenakan cincin kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak bungsu diterima kembali sebagai anaknya. Melihat keadaan ini, si sulung marah. Dia iri hati terhadap sikap bapaknya kepada si bungsu yang sudah menghabiskan harta warisan. Nah, anaknya si bungsu ini kan ikut bapaknya, ya. Jadi ikut mengerjakan kebun atau ladang yang dipunyai bapaknya. Nah, melihat si bungsu pulang, ya, si sulung ini ngambek, marah sama bapaknya. Dia tanya sama pembantunya, ya, karena dia pulang dari kerja, kok ada pesta di rumahnya. Maka si sulung tanya sama pembantunya, ini ada acara apa bapak, ya? Nah, kemudian pembantunya berkata begini, tuanku, adik tuanku
tuanku muda, si bungsu sudah kembali, sehingga tuanku merasa sangat bahagia dan bersuka cita, sehingga mengadakan pesta menyambut kedatangan tuanku muda, bungsu. Si sulung gak mau masuk ke rumah. Kemudian bapaknya menghampiri, anakku sulung, ayo masuk ke rumah. Kita turut berbahagia karena adikmu yang lama menghilang telah kembali. Ayo bersama-sama masuk ke dalam rumah, merayakan kebahagiaan bersama-sama. Ya kan? Nah, Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang tersebut menggambarkan Allah Bapa, yakni Tuhan Yesus, yang selalu mengasihi dan mengampuni dosa manusia. Sedangkan si bungsu itu menggambarkan orang yang berdosa kemudian bertobat. Nah, sedangkan si sulung menggambarkan golongan orang yang tidak suka apabila ada orang lain yang bertobat. Ia sebagai orang yang beragama hanya secara lahiriah. Ia tidak taat, bahkan hidupnya jauh dari Tuhan. Jadi ada 3 gambaran. Yang pertama, Bapa ini menggambarkan Allah Bapa, yakni Tuhan Yesus sendiri, yang senantiasa mengasihi manusia yang berdosa. Nah, sedangkan si bungsu ini adalah menggambarkan manusia yang melakukan dosa namun kemudian bertobat. Nah, kalau si sulung di sini menggambarkan orang yang tidak mau atau orang yang tidak suka kalau orang lain itu bertobat. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting aku. Nah, itu salah ya. Nah, seharusnya kita menjadi apa? Menjadi si bungsu. Bukan berarti terus kita hidup berfoya-foya. Enggak, maksudnya di sini menjadi si bungsu itu kalau kita melakukan suatu dosa, cepat-cepat kita harus apa? Menyesalinya, mohon ampun kepada Tuhan dan bertobat. Jangan diulangi lagi. Itu ya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan agar setiap orang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi anak-anakku, kemudian sampaikan sekali lagi bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jikalau kita melakukan suatu kesalahan, bahkan cenderung melakukan dosa, hendaklah kita segera menyesal, memohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian melakukan pertobatan. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena apa? Kita adalah orang percaya yang harus senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin anak-anak. Iya. Untuk tugasnya hanya ada 2 saja yang kemudian berikan. Yang pertama adalah apakah arti bertobat? Yang kedua, mengapa manusia harus bertobat? Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.